Jadi Presiden G20 cukup membuktikan Presiden Jokowi diakui dunia. Ditulis oleh Mr. Naibahodisiworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia didapuk jadi Presiden G20. Sungguh perjalanan sejarah kadang-kadang menempatkan sebuah bangsa di posisi penting dan kunci, bahkan ketika bangsa itu tidak menyadarinya. Itulah yang dialami Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. Tanpa disadari banyak kalangan di dalam negeri, Indonesia seolah-olah disuguhi peluang apik untuk berperan besar dalam percaturan global. Olok-olok, hinaan, dan semua cibiran serta tuduhan miring terhadap dirinya ditepis dan ditampi keras oleh Presiden Jokowi lewat kerja keras dan kebijakan-kebijakan brilian yang hanya membuat para penghujat dan pembencinya akhirnya gigit jari karena tidak mampu mempengaruhi dirinya. Beliau santai saja dan selalu berkata sudah terbiasa menerima hinaan dan tuduhan, kala kita, para rakyat dan pejabat lainnya merasa miris dan melakukan tindakan yang sebenarnya benar namun kembali dianggap berlebihan. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Roma menghadiri penutupan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di ibu kota Italia itu pada 30 sampai dengan 31 Oktober 2021 nanti. Kunjungan Presiden Jokowi adalah untuk menerima tongkat estafet presidensi G20 yang tahun ini dipegang Italia. Ini adalah momen yang krusial dan spesial, bukan? Di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, serta ekonomi yang baru pelan-pelan bangkit, Indonesia mendapat kepercayaan dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia untuk memegang presidensi G20. G20 beranggotakan antara lain Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, India, Jepang, dan Uni Eropa. G20 adalah forum ekonomi global yang awalnya dibentuk sebagai respon terhadap krisis ekonomi 1997-1998. G20 beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, ditambah perwakilan Uni Eropa yang memiliki produk domestik bruto atau PDB terbesar di dunia. G20 berkontribusi 85% dari PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 80% investasi global. Populasi anggota G20 mencakup 2/3 dari penduduk dunia. Maka setiap langkah yang diambil G20 punya arti strategis. Kehadiran Indonesia di dalam G20 sering dipandang sebagai mewakili aspirasi dan pandangan negara-negara berkembang. Mulai 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20. Rencananya akan ada 150 pertemuan selama periode tersebut, mulai dari pertemuan working group tingkat Sherpa, Finance, sampai Deputi. Ujungnya adalah KTT G20 yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jumlah delegasi berbagai pertemuan itu sekitar 500 sampai 5.800 orang, dan ini adalah event sepanjang tahun. Ada beberapa manfaat besar yang akan diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20, mulai dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Pertama, KTT G20 akan meningkatkan konsumsi domestik yang diperkirakan mencapai 1,7 triliun rupiah. Ada penambahan PDB sebesar 7,47 triliun rupiah dan keterlibatan tenaga kerja sekitar 33.000 dari berbagai sektor. Ajang G20 juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan dari beberapa kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Diharapkan ini juga akan mendorong rasa percaya dari para investor global untuk percepatan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Menjadi tuan rumah KTT G20 juga punya arti politis yang besar dan strategis. Di samping merupakan apresiasi dunia terhadap Indonesia, ini juga sebentuk pengakuan bahwa Indonesia dianggap mampu untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Kebijakan pemulihan yang dimaksud terutama adalah ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Tema presidensi G20 di bawah Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, yang artinya pulih bersama dan pulih lebih kuat. Selain membahas soal pemulihan ekonomi negara anggota di tengah pandemi, pertemuan G20 tahun depan juga akan membahas soal perubahan iklim, Global Taxation Principle, hingga inklusi keuangan. Pengamat kebijakan luar negeri Noto Suneto menyatakan meskipun G20 dianggap berhasil mengatasi dampak resesi ekonomi global 2008, ternyata G20 tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi COVID-19. Krisis yang ditimbulkan COVID-19 memang bersifat lebih kompleks, lebih parah, dan multi aspek.
Tantangan-tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 mengungkapkan realitas di dalam G20, di mana terdapat kesenjangan kekuatan dan aspirasi di antara anggota-anggotanya. Hal ini menghasilkan langkah dan kebijakan G20 yang kurang koheren, lambat, dan kurang efektif dalam mengatasi berbagai dampak COVID-19. Tantangan berat bagi Indonesia sebagai tuan rumah adalah bagaimana mengatur Amerika Serikat dan China. Tujuannya agar persaingan pengaruh antara dua negara adidaya ini tidak berdampak negatif terhadap agenda-agenda G20. Dan saya yakin Presiden Jokowi akan mampu mengatur hubungan Amerika Serikat dan China dalam perekonomian global. Dan bisa dibayangkan bukan bagaimana Amerika Serikat dan China akan tunduk pada Presiden Jokowi? Amazing. Pujian fantastis pun diberikan oleh seorang penyanyi legendaris Iwan Fals yang lewat lagu-lagunya sangat mengkritisi pemerintah. Namun kali ini penyanyi bernama asli Virgiawan Listanto memuji Presiden Jokowi. Wah, ini baru berita, jangan-jangan habis ini Jokowi jadi presiden dunia, tulis Iwan Fals dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @iwanfals Jumat 17 September 2021. Jika Iwan Fals memuji, lantas apa yang akan dikatakan oleh Terah Cikeas yang getol mengomentari pemerintahan Jokowi? Apakah ini dianggap mereka prestasi atau bisanya hanya nyinyir? Si bungsunya sudah bilang jangan ada mangkrak, akhirnya senjata makan tuan, anak durhaka. Lantas SBY bilang apa? Perlu disimak kura-kura, bagaimana menurut Anda? Said Didu senang Rocky Gerung sering membaca Al-Quran. Loh, katanya semua kitab suci fiksi. Ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Nama Rocky Gerung kian meroket setelah kasus somasi dari PT Sentul City Tbk terkait penyerobotan lahan di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi jangan disalahartikan nama Profesor Dungu ini meroket, bukan karena prestasi ataupun mendapatkan penghargaan tanda jasa, melainkan merampas tanah milik orang lain. RG yang kita ketahui adalah seorang filsuf yang tidak sama dengan Aristoteles atau Heraklitus. Ia hanyalah seorang filsuf yang selalu berteori dengan sejuta nyinyiran. Jadi kita bisa menilai bahwa RG seorang filsuf yang setara dengan emak-emak yang lagi ngerumpi membicarakan tetangga sebelah yang berhasil. Kasus yang menimpa RG mendapat perhatian dari kawan-kawan dekatnya. Dukungan dan sokongan atas tanah yang diperkarakan mendapat simpati mulai dari pemberian rumah gratis, apartemen, villa, sampai doa. Tapi kok nggak ada yang mau memberikan calon istri ke RG? Kenapa ya? RG juga mendapatkan perhatian khusus dari kawan seperjuangannya ketika menyelamatkan diri mereka ke dalam ambulans, yakni Said Didu. Mantan sekretaris BUMN ini sangat peduli dengan kasus yang menimpa RG sehingga Said berkesempatan menyambangi kediamannya. Said Didu menceritakan awal mendatangi rumah RG, ia menyimpan satu rahasia yang tak pernah diketahui oleh khalayak ramai, yaitu RG sering membaca Al-Quran dan maknanya. Ya ampun, perkara RG dalam sengkarut lahan sama rajin baca Al-Quran korelasinya apa? Biar dibilang wow gitu. Masa sih RG rajin baca kitab suci? Padahal dia pernah bilang bahwa kitab suci itu hanya fiksi. Bukannya RG itu ateis? Kalau RG percaya kitab suci itu fiksi, apakah dia sedang baca buku novel? Entahlah, yang jelas apabila itu benar yang dikatakan Didu bahwa RG rajin mempelajari kitab suci, semoga mendapat hidayah. Jadilah mu'alaf yang baik dan jangan pernah membandingkan agama-agama lain. Didu juga menyebut bahwa RG adalah seorang yang cerdas dan mampu menguasai semua bidang dengan baik. Ia pun bangga mempunyai kawan seperti RG. Yang benar do, apa saya tidak salah baca? Kalau cerdas, kenapa sertifikat tanah ahli garapan dibeli? Saking cerdasnya, tanah garapan yang dijual 50 juta ke RG akhirnya dibeli dan akhirnya bermasalah. Bayangkan teman-teman, tanah 800 meter yang dijual mafia tanah ke RG seharga 50 juta. Apakah dia tidak curiga bahwa tanah seluas itu harganya di bawah harga mobil LG CC? Kandungu namanya. Sudah begitu RG mencicil pembayaran 2-3 kali. Said Didu mengatakan sangat terkesan dengan RG ketika membaca Al-Quran karena sangat teliti. Didu juga mengungkapkan kalau RG tidak hanya mempelajari Al-Quran, namun mempelajari juga arti dan makna yang terkandung dalam kitab suci. Untuk itu RG selalu menandai halaman-halaman penting secara khusus.
Saya angkat topi dengan RG yang benar-benar serius mendalami Al-Quran. Tetapi substansinya apa mengenai perkara kasus lahan dengan belajar Al-Quran? Apakah Said Didu mempromosikan RG supaya didukung oleh para kadrun karena RG sedang menghafal Al-Quran? Dan apakah ini hanya pencitraan RG supaya dukungan mengalir dari kaum sebelah? Kunjungan Said Didu ke rumah RG hanya menghasilkan cerita yang lebay supaya mendapatkan perhatian dari para kadrun. Maklumlah, selama ini kadrun sering memakai RG untuk menyerang pemerintah. Tetapi ketika RG menemui masalah, mereka angkat tangan. Menurut saya, disinilah simbiosis mutualisme sedang dilakukan oleh RG dan Didu. Mereka ingin menunjukkan bahwa RG yang sedang mempelajari agama Islam sangat tekun membaca Al-Quran, sehingga diharapkan para kadrun di luar sana akan berempati dengan kasus yang menimpa dirinya. Begitulah nikmatnya tinggal di Indonesia. Semua keinginan jika dibalut dengan agama akan mudah dipengaruhi. Bagi kaum sebelah, hukum agama lebih penting ketimbang dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Kita doakan saja RG akan menjadi mu'alaf yang soleh. Setelah itu akan menjadi ngustad yang kondang. Lumayan kan menjadi pembicara di TV, honornya lebih kecil dibanding menjadi ngustad dadakan. Apalagi kalau ceramahnya selalu menjual agama orang lain. Jadi kesimpulannya, memberitakan pengalaman RG yang rajin membaca kitab suci hanyalah untuk mencari backingan dari umat monaslimin penyembah baliho. Saya yakin dengan tekunnya RG membaca Al-Quran, Didu akan kalah ilmunya dengan RG. Dan bisa-bisa Didu akan belajar banyak ke RG mengenai agama. Ngomong-ngomong Du, sudahkah menyumbang rumah atau apartemen untuk RG? Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?